Welcome back everybody. Today with my Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita akan membahas topik favorit saya, netralitas. Saya bersama Dr. Stefano Catalan dan Profesor Frederick Dont dari Fakultas Hukum dan Kriminologi di Vrije University of Brussels. Keduanya baru saja menerbitkan buku suntingan berjudul Small Power Neutrality and the Law of the Sea in the Long Light Century, 1940-1990. Itulah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi, Stefano, Frederick, selamat datang. Frederick, welcome. Hi Pascal. Hi everyone. Hi Pascal. Hai semuanya, demonstrasi sebagai main aid tunongan. Ay fwait noli Frederick, atau hamulai smet to mole. Or would you like to maybe Stefan? Again, Stefan, kasi sa Hattensworthing. Setan sedit ng kuda fasi di bukit ni, dan mungkin pira pa may space talk. Together. Of course. So basically the story of this book is that Tentu saja. Jadi pada dasarnya, kisah dari buku ini adalah bahwa Frederick dan saya telah bekerja sama selama 4 tahun terakhir di Brussels, di University de Bruxelles, dalam sebuah proyek tentang keterkaitan antara netralitas dan hukum laut pada abad ke-18 yang panjang. Saya pertama kali datang ke Brussels pada tahun 2022 dengan beasiswa internasionalisasi Kasperk Foundation, dan kemudian proyek ini berlanjut atau masih berlanjut selama 3 tahun lagi berkat pendanaan dari FYO, Research Foundation of Flanders. Gagasan utama dari proyek ini dan juga dari buku tersebut adalah untuk menggabungkan minat penelitian saya sendiri, latar belakang saya sebagai sejarawan hukum yang meneliti hukum laut dan perkembangannya pada periode awal modern, dengan keahlian Frederick yang berfokus, meskipun tidak secara eksklusif, pada syarah diplomatik dan argumentasi hukum diplomatik pada 19 dan sesudahnya. In the 18th century and beyond. So basically the whole idea was for us to merge what we do from Jadi, pada dasarnya, gagasan utamanya adalah untuk menggabungkan apa yang kami lakukan dari, katakanlah, latar belakang yang sedikit berbeda, tetapi tetap dalam bidang sejarah hukum yang lebih luas, serta untuk bertemu dan memadukan keahlian kami. Buku ini khususnya juga merupakan hasil dari simposium internasional yang kami selenggarakan di Paris pada tahun 2023 di Fondation Birman Laporte, di mana kami mengumpulkan sejarawan dan sejarawan hukum untuk memikirkan tentang netralitas kekuatan kecil dengan fokus pada netralitas maritim, baik dari perspektif sejarah hukum, sejarah ekonomi, maupun sejarah secara umum. Upaya ini masih berlanjut hingga hari ini, karena kami kini sedang merencanakan konferensi baru pada akhir tahun ini. The end of this year. You know, this is wonderful. It's the. Kau tahu, ini luar biasa. Saat ini, kita sedang menyaksikan masa yang sangat sulit bagi hukum internasional. Hanya untuk sedikit mengaitkannya dengan apa yang sedang terjadi saat ini, dengan Amerika Serikat menyerang Venezuela. Dan kau tahu, kita melihat banyak hal runtuh. Tapi hal ini seharusnya tidak membuat kita lupa bahwa pada akhirnya, hukum internasional bukanlah tentang memaksakan sesuatu dari atas, melainkan tentang bagaimana aturan sebenarnya berkembang dari bawah ke atas. Jadi, Frederick, bisakah kamu membicarakan sedikit tentang hal ini? Karena aku pikir salah satu kontributormu, Stephen Neff, menyoroti hal itu. Dan mungkin kamu juga bisa menjelaskan mengapa netralitas merupakan konsep maritim. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai sesuatu yang berlaku di darat, padahal sebenarnya konsep itu berasal dari laut, setidaknya dalam cara kita memahaminya dalam hukum internasional saat ini. Bisakah kamu menjelaskan sedikit tentang hal itu? Can you maybe talk a little bit about this? Thank you. Well, that's a lot of things together. Terima kasih. In one question, I would say. Nah, As it happens, itu banyak hal yang digabungkan dalam satu pertanyaan, saya kira. Kebetulan, saya baru saja membaca buku Anda, Notions of Neutralities, dan bab karya Stephen Neff yang sangat baik tentang pandangan Amerika terhadap netralitas pada tahun 1930-an, merupakan ilustrasi yang bagus dari dilema yang Anda soroti dalam pertanyaan pertama. Hukum internasional tidak sepenuhnya dikodifikasi. Ia berkembang teorik dan kepolokik perkrogoro, dan Steingerson embrace that reminder perpatuhi. Dan saya pikir tidak lesan sedai detamlat bekerja pada topik seperti netralitas di periode ini. Work on a topic like neutrality for this period. If we go back
Jika kita kembali ke karya fundamental Stephen Neff tentang hak dan kewajiban negara netral yang diterbitkan pada awal tahun 2000-an, kita melihat adanya evolusi yang bertahap, bukan? Pada abad ke-19 dan akhir abad ke-19, aturan-aturannya menjadi lebih rinci atau lebih tetap, tetapi hukum kenetralan tidak pernah benar-benar bersifat mutlak. Hukum itu selalu terbuka terhadap penafsiran hukum oleh para hakim, para pemikir, dan diterapkan dalam praktik oleh diplomat. Dinam keutasan luar berbiluas. Dan jika kita melihat dunia saat ini, pertanyaannya tetap sama. Apakah yang berlaku adalah kekuatan atau kebelongan? Ini dia menbekumakumai internasional. Ketika saya mulai meneliti periode ini, paruh pertama abad ke-15, fokus saya adalah pada Prancis, pada diplomasi Prancis, dan netralitas sebenarnya tidak menjadi bagian dari kajian tersebut. Saya mempelajari bagaimana Prancis dan Inggris berusaha memperbaiki tatanan internasional setelah perdamaian Utrecht pada tahun 1713. Baru ketika saya meneliti kasus Belgia pada abad ke-19, dalam proyek pasca doktoral tentang netralitas permanen, saya mulai tertarik pada konsep netralitas yang bersumber ahli hukum. Mengapa? Karena mempertahankan netralitas itu untuk remendaun fungings dan harus moren gresor. You must be able to deter potential aggressors, but the right to declare oneself Namun, hak untuk menyatakan diri netral merupakan isu yang diperdebatkan pada periode modern awal, periode yang mendahului abad ke-19. Dan hubungan antara netralitas dan kedaulatan cukup menarik, cukup memikat. Saya pikir kami telah mampu memberikan nuansa pada gambaran umum tentang hal ini sedikit dalam pengantar kami dan dalam keseluruhan volume. Jika Anda melihat indeks konsep, kami memiliki 21 asosiasi berbeda dengan kata netralitas, dan kami senyas ke memilih pemilihan di sana. Hak to imagine netral, därmed forum days yang berfithat till begang think, body fit fatigue. being a belligerent and not being one. And that is also linked to either Dan hal itu juga terkait dengan pandangan yang lebih horizontal atau lebih hierarkis mengenai agensi para aktor di arena internasional. Tergantung pada sudut pandang Anda akan sampai pada definisi yang berbeda tentang netralitas serta hak dan kewajiban yang menyertainya. Jadi, Stephen F. terkenal karena mengklasifikasikan 3 aliran netralitas pada periode modern awal. Dan ia menguraikannya lebih lanjut dalam artikel penutup di volume kami. Aliran-aliran tersebut merupakan upaya doktrin untuk mengklasifikasikan sesuatu yang sangat kompleks dalam praktiknya. Dan keunggulan volume kami, sebagai pro, sebagaimana telah dimulai Stefano, adalah menyatu berbagai keahlian untuk membangun penafsiran norma dari bawah ke atas. the interpretation of norms bottom up. And I think a common point with the book Notions of Saya pikir Neutrality satu that titik we're kesamaan dengan able to buku learn Notions how of Neutrality players adalah bahwa kita berusaha mengungkap bagaimana para pemain dalam permainan strategis besar merumuskan posisi mereka dengan menggunakan kata netralitas dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Semakin kita masuk ke dalam detail, seperti yang terlihat dalam kontribusi Victor Wilson, John Freeman, atau Christian Pfister, semakin banyak aktor berbeda yang kita temui, individu, korporasi, otoritas lokal. Netralitas kembali lensa untuk melihat realitas yang sangat kompleks. Dan menurut saya, hal itu melampaui paradigma hukum, dan buat buku ini begitu menarik dan memikat. Hey, jeda singkat sebentar, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan, tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar email saya di Substack, yaitu pascallotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kita kembali ke videonya. Terima kasih. Stefan, apa yang ingin kamu tambahkan untuk bagian ini? Stefano, do you want to add to this one? Yeah, maybe I can add something on the maritime dimension of Ya, mungkin saya bisa menambahkan sesuatu tentang dimensi maritim dari asal-usul historis kenetralan. Dan juga mengapa buku ini, pada dasarnya, berfokus pada kenetralan maritim. Ya, karena seperti yang Anda tunjukkan dengan tepat, asal-usul kenetralan seperti yang kita kenal, kenetralan pada masa awal modern, sangat terkait dengan laut.
Dan, katakanlah, refleksi terbaik abad ke-18 tentang kenetralan sebenarnya didedikasikan untuk apa yang terjadi di laut. Pada abad yang menyaksikan perluasan perdagangan laut, baik katakanlah, perdagangan jangka pendek di seluruh Eropa dengan teknik kabotas, maupun katakanlah perdagangan jarak jauh antar benua. Intercontinental commerce. And indeed, let's say, as also somebody like Eric Dan memang, Zuckerberg, seperti yang dikemukakan oleh Eric Zurcher, yang menulis sebuah buku luar biasa tentang netralitas pada masa modern awal, Antropology RLAP. Netralitas maritim sangat berbeda dari netralitas darat. Netralitas darat pada dasarnya berupaya melindungi suatu wilayah dan penduduknya dari perang, serta dari kerugian yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang berperang. Sementara netralitas maritim jauh lebih berkaitan dengan perdagangan, sebuah upaya dari pihak netral untuk memperoleh keuntungan dari situasi perang. Dan dari kenyataan bahwa, secara teori, mereka dapat berdagang dengan lebih lancar dibandingkan pihak-pihak yang berperang. Jadi sekali lagi, ini benar-benar jenis netralitas yang berbeda dan merupakan inti dari pemikiran awal tentang apa sebenarnya status netral itu. Status is in a way. This is one of the things that I find so fascinating. Ini salah satu hal yang saya anggap sangat menarik. Kamu tahu, banyak orang salah paham tentang netralitas, lalu menunjuk dan berkata, oh tapi negara-negara netral ini berdagang dengan semua pihak. Mereka tidak netral, mereka mencoba mencari untung. Oh ya, benar begitu? Tidak, itu memang yang mereka lakukan, itu yang mereka nyatakan. Mungkin Frederick, Stefano, siapa pun yang nanti klip Yumitin seperti sedikit hubungan yang pertetstordu dan sempre bersikap netral. The connection between trade and remaining neutral. Jika saya boleh menanggapi hal itu, tentu saja ini adalah perdebatan lama. Kekuatan dominan di laut umumnya tidak menyukai perdagangan netral, karena perdagangan netral memungkinkan lawannya menutupi kekurangan kekuatan fisik mereka atau memenuhi kebutuhan sumber daya melalui kapal dagang netral. Dan itu hanyalah sebagian dari ambiguitas perdagangan netral. Itulah kritik klasiknya. Namun, sangat sulit untuk memisahkan aspek politik dan komersial dari kenetralan. Jika kita melihat bab karya John Freeman tentang Kadipaten Courland, tampak jelas bahwa Adipati Courland, seorang pemain kecil di kawasan Baltik dan Eropa Timur Laut diminta misalnya di Hindia Barat, di Karibia, karena diperlukan semacam perantara serupa untuk menjaga keseimbangan keseluruhan sistem di wilayah lain di dunia. Jika ditis nonton ayang dan gambarnya muncul di sini, indeks tab kami di Google Maps, Anda melihat seukur GPS meskipun itu sumber arsip Eropa, sebaiknya mencap seluruh dunia. Ini cara untuk memproyeksikan ke bagian lain dunia dan menyeimbangkan hubungan antara kekuatan Eropa yang hadir di tempat ini. Dan memperoleh manfaat dari perdagangan terkadang menjadi alasan utama pihak netral brand dipandang dengan sedikit kecurigaan oleh pemain yang lebih fair. Tapi terkadang bukan itu sama sekali. Ada alasan lain juga. But sometimes it's not necessarily that, and there are other reasons as well. Right? And the chapter by Victor Wilson, for instance, on the Caribbean. Dan bab yang dialami oleh Victor Wilson misalnya, tentang Karibia pada akhir abad ke-18 dan selama Perang Napoleon juga merupakan ilustrasi yang baik dari hal tersebut. Kedua aspek itu setia dibuat, dan saya pikir beliau kurang baik jika kita menghormati dimensi itu. Gagasan hukumnya ada bersubyek netral, terus menahan diri dari apa yang biasa jadi dilakukan dalam situasi perang. Mereka berdagang dengan pihak yang berperang, dan mudah untuk melukis mereka sebagai pihak gagal kewajiban pada subjektivitas. Itu istimewa dari gambaran keseluruhan. Tetapi strana menurut defensi penyebab sistemik, ya border gutran netral, dipermanukan atas mengi, agar sistem regional tetap berfungsi. Necessary to make a regional system work. Thank you, and may I just clarify? Terima kasih. Dan boleh saya perjelas, seperti peta yang sedang saya tunjukkan sekarang, atau yang ditumpangkan di sini, Anda menunjukkan beberapa tempat dengan pin, banyak di antaranya di Eropa, tetapi juga satu di Rusia, satu di Tiongkok, dan satu di Indonesia. Apakah itu mewakili semua tempat di mana Anda menemukan perdagangan netral?
just in the corpus and footnotes of Hanya dalam isi dan catatan kaki buku tersebut, semua tempat yang disebutkan berasal dari berbagai sumber dan kasus. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, kita memiliki doktrin, perjanjian, dan jurisprudensi lokal. Misalnya dalam bab yang ditulis oleh Leo Smuller, ia membahas kasus-kasus dari pengadilan hadiah di Inggris. Kasus-kasus tersebut tidak selalu menunjukkan perdagangan netral. Sidstar, tembrei stamp, yunjuk tefaubaring, and fakwords what is kenetralan. I think peeling seek. of neutrality discourses by various actors. And neutrality is Netralitas ibarat minyak dalam mesin sistem internasional pada periode modern awal. Meminjam ungkapan Prancis, di dunia di mana dinding-dinding pemisah sudah runtuh jauh sebelum globalisasi tahun 1990-an, atau bahkan sebelum masa Belle Époque. Sistem ekonomi dunia sudah terbentuk, benua-benua sudah saling terhubung. Namun, ada juga alasan politik mengapa pihak-pihak netral muncul di berbagai kawasan tersebut. Dan terkadang, seperti dalam kasus Crudup, Gerthet Eperitse Freakstaff Vekokarbie Saudi Balik, Tezi Ugara, Kilin Hakin Yitzikap Accordio Tourding Multinational, Kumala Yubrong de Pakistan, and the Fords Yutz Thildi, Swedia, Mangbete. and one in Sweden, to say so. So, in a sense, Jadi, dalam arti tertentu, tujuan para pihak yang berperang, terutama pihak yang dominan atau kekuatan laut yang dominan, selalu untikan perdagangan lawan atau para lawannya. Sementara itu, kepentingan pihak netral selalu untuk mempertahankan sebanyak mungkin perdagangan dengan siapapun yang mereka bisa. Dan biasanya yang kita lihat adalah perdagangan mengalir dengan cara yang sangat menarik, di mana netral mulai menegaskan hak mereka terhadap perdagangan yang berperang. Stefano, apakah mungkin di bukumu ada beberapa contoh tentang hal ini? Ya. Thank you very much, Pascal. And it's also one of Terima kasih banyak, Pascal. Dan ya, ini juga salah satu aspek menarik menurut saya dari buku tersebut, bahwa buku ini menunjukkan dalam suatu cara netralitas yang bergerak, yang beraksi. Dalam arti bahwa kita tidak sedang membicarakan netralitas yang sama atau peran yang sama dari kekuatan kecil di seluruh isi buku. Sebagai contoh, dalam kasus saya meneliti lebih jauh tentang netralitas Denmark, Norwegia, dan Swedia selama perang di akhir abad ke-17, Perang 9 tahun, dan Perang Suksesi Spanyol. Ketika baik Denmark, Norwegia, maupun Swedia masih memiliki armada laut yang sangat kuat. Mereka pada dasarnya mampu, terutama selama Perang 9 tahun, menutup akses pihak-pihak yang berperang untuk memasuki Laut Baltik. Belligerents from entering the Baltic Sea, and they have, thanks also to their military. Dan mereka, berkat kekuatan militer mereka yang juga cukup besar, mampu bernegosiasi secara bersamaan dengan Prancis dan Jerman, pihak sekutu serta Anglo-Belanda, dengan mencari cara untuk mengambil keuntungan dari perang melalui gagasan penangkalan, bahwa mereka dapat bersekutu dengan salah satu pihak yang berperang dan sedikit mengubah keseimbangan kekuatan laut di Eropa Utara. Dan tentu saja, ini merupakan situasi yang sangat berbeda dibandingkan misalnya periode yang dibahas dalam bab karya Leo Smuller pada akhir abad ke-18, ketika Britania Raya jauh lebih dominan di laut, meskipun masih mendapat tantangan dari Prancis dan seperti yang kita tahu, dari aliansi Bourbon di Eropa. Namun dapat dikatakan bahwa saat itu, Britania mampu lebih banyak memaksakan pandangannya sendiri mengenai hukum laut dan aturan netralitas maritim, misalnya terkait dengan penyelundupan dan blokade. To contraband, to blockade, and for example in relation to contraband, Great Britain. Dan misalnya, dalam kaitannya dengan barang selundupan, Britania Raya, otoritas Inggris dan pengadilan Admiralty berulang kali berusaha mendorong pengertian yang lebih luas tentang barang selundupan, termasuk bahan makanan dan perlengkapan angkatan laut. Pada dasarnya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara armada kapal kayu raksasa. Jadi sekali lagi, kita dapat menggambarkan periode yang dibahas dalam buku ini, pertengahan abad ke-17 dan ke-18, sebagai masa perubahan terus-menerus dalam keseimbangan kekuasaan antara negara netral dan kekuatan besar, dengan tren jangka panjang berupa kebangkitan Britania Raya
sebagai kekuatan laut paling dominan. Dan tentu saja, kami berusaha dalam buku ini untuk tidak mengambil sudut pandang yang terlalu anglosentris, karena sudah cukup fun membenci perspektif Inggris. Dan sebenarnya kita tahu, seluruh gagasan tentang kekuasaan atas lautan, dominasi maritim mereka. Britannia rules the wave, etc. We tried, to take more the perspective of. Kami berusaha tahu kan, untuk lebih mengambil sudut pandang dari kekuatan kecil dan menengah, untuk katakanlah, melengkapi gambaran sedikit, dan juga tahu kan, untuk memasukkan sudut pandang Prancis sebagai kekuatan yang biasanya bertarung melawan Britania Raya dari posisi yang kurang menguntungkan, setidaknya di laut. Jadi ini juga sangat menarik, terutama untuk bab saya, untuk mempelajari strategi yang dikembangkan oleh Prancis melalui diplomasi, semacam diplomasi de la neutralité, untuk mengimbangi keun Britania di laut, dengan memobilisasi atau mencoba mobilisasi negara-negara netral agar berdagang dan menjaga pansen bagi Prancis di masa perang. France supplied in times of war. And an observation. Sebuah pengamatan dan sebuah pertanyaan. Salah satu pengamatannya adalah bahwa permainan ini, permainan kucing dan tikus ini, terus berlanjut, bukan? Gagasan tentang barang selundupan dalam hukum internasional merujuk pada sesuatu yang sangat spesifik. Barang yang dapat digunakan untuk tujuan militer. Di dunia saat ini, yang kita lihat adalah negara-negara berbicara tentang barang dengan penggunaan ganda. It's a matter of skingspit is a stine mau untuk menggambit sesuatu isap kognitif. Dan yang biasanya kita terlihat adalah pihak-pihak yang berperang meluas daftar dan matter selundupan atau mengingat penggunaan ganda untuk mencapai perdagangan. In order to constrain trade, whereas the neutrals try to say like, no. Sementara pihak netral mencoba mengatakan seperti tidak. Mesiu, oke, itu barang selundupan. Tapi apel, anggur, dan wine, kalau kamu berargumen bahwa itu bisa digunakan untuk memasok pasukan, maka itu benar-benar berlebihan. Tapi kita melihat hal itu terjadi. Mungkin kamu bisa membicarakannya sedikit, memberikan beberapa contoh. Lalu yang kedua, dan sekarang aku lupa pertanyaan keduaku, mungkin itu tentang masalah barang selundupan dan penggunaan ganda. Sesuatu tertentu kiamo. Mr. Stefan, lo Frederick. To mind, maybe Stefan and then Frederick. I can briefly adapt that. Ya, saya bisa menambahkan secara singkat bahwa tentu saja hal itu sudah menjadi perhatian pada masa itu. Misalnya, bagaimana dengan kuda yang bisa digunakan dalam perang, tetapi juga dalam kehidupan sipil, begitu saja, atau di ladang, dan sebagainya. Dan juga, seperti yang Anda tahu, berbagai jenis kayu, beberapa di antaranya bisa digunakan untuk membangun rumah, alih-alih kapal, tetapi kadang-kadang tetap bisa digunakan untuk kapal. Jadi sekali lagi, kita benar-benar melihat bahwa hukum kenetralan, selama sebagian besar abad ke-15, didasarkan pada jaringan perjanjian bilateral, tentang persahabatan, perdagangan, dan pelayaran. Perjanjian-perjanjian itu memiliki ketentuan yang berbeda, misalnya tentang barang selundupan. Tentu saja, mereka tidak selalu sangat jelas. Dan ada, seperti yang kamu tahu, ruang untuk penafsiran. Terutama seiring berjalannya abad ke-18 misalnya, Laksamana Inggris memaksakan penafsiran ini untuk mencakup semakin banyak bahan yang awalnya tidak akan dianggap sebagai barang selundupan. Dan kita juga melihat sepanjang abad ke-18, kasus-kasus di mana, misalnya, terjadi kelaparan di Prancis selama perang 9 tahun. Atau kelaparan besar selama perang suksesi Spanyol. Pihak Inggris Belanda pemisah ahaf bekanan gandum di dari selupan. Foodstuff, grain would be considered contraband, and they tried, to force this view on the neutral. Dan mereka berusaha, kamu tahu, memaksakan pandangan ini kepada pihak netral, yang di sisi lain mencoba melawan secara damai, katakanlah. Mereka mencoba mengatur konvoi misalnya, untuk terus membawa gandum Baltik ke Prancis. Namun Inggris atau Belanda, jika mereka bertemu dengan konvoi Swedia atau Denmark yang membawa gandum, akan menyitanya dan membayar nilai muatan itu kepada orang Denmark, Norwegia, atau Swedia. Pada dasarnya, menghentikan gandum itu agar tidak sampai ke Prancis dan memaksa mereka menjualnya ke Inggris sebagai gantinya. Jadi sekali lagi, kita benar-benar melihat gagasan tentang barang selundupan ini
dan bagaimana konsep yang lebih luas tentang kenetralan berubah seiring dengan pergeseran keseimbangan kekuatan di laut. Changing balance of power at sea in a way. Frederick, yutakta ni pra sesuin mengfortan. Yes, well, essentially, as Stefano said at the end. Ya, baiklah. Pada dasarnya, seperti yang dikatakan Stefano di akhir, ini adalah kisah yang bersifat terdesentralisasi. Secara tradisional untuk perdagangan pada periode modern awal, kita perlu mempertimbangkan korupsi dan tidak diterapkannya norma-norma. Saya teringat pada bab yang luar biasa karya Christian Pister Longanet tentang laporan inspeksi Amirautes, pengadilan maritim Prancis di sepanjang pantai. Namun kenyataan yang terdesentralisasi ini, dalam arti tertentu, jika kita melihat struktur normatif sistem internasional saat ini, masih sangat menarik Ford Virgin. Is still highly instructive. What we see when the Security Council is Apa yang kita lihat ketika Dewan Keamanan mengalami kebuntuan, seperti dalam kasus Ukraina, adalah bahwa berbagai jenis struktur horizontal dan penafsiran norma yang seandainya akan dilanggar, digunakan oleh negara-negara untuk mencoba membangun sistem mereka sendiri. Kritik yang diarahkan pada prinsip-prinsip Inggris seperti aturan Setuju 96 tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat pada abad ke-18. Dan kenyataan ini, saya melakukan sembaan yang menggapin negara dengan yurisdiksi berbeda, memerdekakan dengan gaya mereka sendiri dan meningkatkan kegiatan perjanjian bilateral, juga menciptakan peluang bagi individu dan aktor lain untuk mencapai tujuan praktis. To achieve their practical ends. And if we look at it this way, dan jika kita melihatnya dari sudut pandang ini, ada perbedaan penting. Unsur-unsur pelengkap terhadap gambaran umum dalam buku teks tentang konsep-konsep besar. Karena pada kenyataannya, strategi praktis dari pelaku yang ingin mencapai suatu tujuanlah yang muncul terlebih dahulu. Dan ini bisa berupa netralitas, tetapi juga bisa berupa hal lain. Dan hal itu sangat menarik. Sekali lagi, jika Anda melihat peta, Manjid, without Mord's hat, konsep koiganin tuas plus peta identifikasi dengan foul, untuk mersted thipet mad, it's in min kategori grow, sejarah ekonomi king, jiber isintin forward, sejarah sosial, untuk membaca mais, but complex stream. A very complex past. And that is the key, I think. Dan itulah kuncinya menurut saya. Netralitas adalah cara memandang sistem internasional, melihatnya tanpa aktor dan kategori yang sudah ditentukan sebelumnya, yang cenderung kita tempatkan dalam pikiran kita, mengikuti perkembangan teori hubungan internasional pada abad ke-20 misalnya. Ini seperti bepergian ke negara lain ketika kita menelusuri masa lalu. Dan hal itu juga berdampak pada cara kita membaca dan alat analisis yang kita gunakan. Di sisi lain, di soort nomor de kita bernalih pengkrain de power dan kesemermuat de senita pikiran ultimately. Similarities that one would not have thought of first. Yeah, thank you very much for that. Terima kasih banyak atas hal itu. Salah satu kesalahpahaman adalah berpikir bahwa agar hukum internasional dapat berfungsi, kita harus memiliki struktur terlebih dahulu, dan kemudian semua pihak harus mematuhinya. Intinya adalah, struktur muncul dari cara para aktor berinteraksi satu sama lain. Bahkan ketika kekuatan besar berusaha memberi tekanan besar, menindas, dan menghancurkannya. Yang akan Anda temukan, jika Anda melihat netralitas sebagai kerangka analitis, adalah bahwa selalu ada aktor yang berusaha muncul dan memanfaatkan ruang yang sebenarnya tercipta dari situ. Stefano, apakah Anda mungkin memiliki contoh dari beberapa aktor netral yang tidak terduga ini? Dan mungkin juga sebuah pertanyaan. Netralitas bukan sebagai konsep hukum yang kaku, tetapi sebagai alat analitis untuk memahami para aktor. Maksud saya, di bagian mana hal itu berguna dalam buku tersebut? Where was that handy in the book? Nah, mungkin juga berbicara tentang subjek, atau katakanlah para aktor yang kami bahas dalam buku ini, tentu sangat menarik untuk melihat bagaimana berbagai jenis netralitas muncul. Itulah yang terjadi misalnya pada Denmark, Norwegia, dan Swedia, yang sering bersikap netral, tetapi juga sering terlibat dalam perang di Eropa. Jadi misalnya terhadap Jerman, para aktor Nordik menunjukkan jenis netralitas yang belum menjadi pilihan jangka panjang, melainkan katakanlah cara oportunistik untuk mencoba mengambil keuntungan dari keadaan perang.
terus memperluas safter kekaanaka. Tentu saja, seperti yang Anda tahu, Swedia kaya memperkemaitkan membul seperti semacam net terjelitas pastis permanen atau. Permanent neutral in long-term neutrality. But let's say throughout the 18th century, they are both neutral. Namun, misalnya sepanjang abad ke-18, mereka bersikap netral sekaligus berperang. Sebagai contoh, dalam 2 dekade pertama abad ke-18, Swedia bersikap netral dalam perang suksesi Spanyol, tetapi pada saat yang sama menjadi salah satu pihak yang berperang, atau salah satu aktor utama dalam Perang Utara Besar. Dan ini tentu saja merupakan kasus yang sangat berbeda dari Kadipaten Courland yang dibahas oleh John Freeman, di mana kita melihat bahwa netralitas sebenarnya merupakan bahan dasar bagi kadipaten kecil seperti itu, yang terjepit di antara kekuatan besar seperti Prancis, Kekaisaran Swedia pada masa itu, Rusia, dan persemakmuran Polandia-Lituania, yang saat itu masih merupakan salah negara terkuat di Eropa. Most powerful states in Europe. So basically, we see different types of. Jadi pada dasarnya, kita melihat berbagai jenis aktor dan berbagai bentuk netralitas yang sangat berbeda. Dan sekarang, untuk bagian terakhir dari proyek ini misalnya, saya berfokus pada Republik Venesia, yang juga merupakan kasus yang sangat menarik karena menunjukkan bentuk netralitas yang lebih pasif, bisa dibilang, dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Denmark, Norwegia, dan Swedia. Venesia sering berperang melawan Turki Utsmani, sehingga sangat membutuhkan perdamaian sebanyak mungkin di Italia Utara agar dapat memusatkan sumber daya terbatas yang dimilikinya. Pada abad ke-17, Venesia tidak lagi menjadi kekuatan besar di seluruh Mediterania, tetapi tetap merupakan kekuatan maritim yang sangat penting dan aktor diplomatik yang sangat berpengaruh dalam diplomasi Eropa yang lebih luas. Actor in broader European diplomacy. So basically, you see this policy. Jadi pada dasarnya, seperti yang Anda tahu, kita melihat kebijakan yang sangat fleksibel, tetapi pada saat yang sama, berhasil mempertahankan wilayah Republik agar tidak dimakan oleh Kekaisaran Austria atau oleh Prancis, yang pada masa itu sudah mulai bermanuver untuk melihat apa yang bisa mereka rebut di Italia. Dan, seperti yang Anda tahu, itu akan menjadi akhir dari sejarah Republik Venesia. Nasibnya akan ditentukan oleh semacam kesepahaman antara Austria dan Prancis melalui perjanjian Campo Formio. Jadi pada dasarnya, kita melihat berbagai aktor berusaha menyesuaikan kebijakan netral mereka dengan situasi yang mereka hadapi dan dengan ketimpangan kekuasaan terhadap negara-negara besar yang berinteraksi dengan mereka. Begitu kira-kira. Satu hal yang sangat menarik adalah jenis netralitas situasional ini. Bersikap netral terhadap satu konflik, tetapi tidak terhadap yang lain. Ini sebenarnya merupakan standar selama berabad-abad, bukan? Dan sebenarnya, hukum internasional seperti yang kita kenal sekarang, serta jurisprudensi dan juga hukum perjanjian, sebagian besar berkaitan dengan netralitas situasional. Frederick, bisakah kamu membicarakan hal ini sedikit? Kamu tahu, Hugo Hassman, seseorang selalu netral atau tidak pernah netral. Itu bukanlah pelajaran yang kita dapat dari 4 atau 5 abad terakhir, Jura. Well, Baik, kucu tekerestes, tolong lu sih. You're freezing up a little bit. Can you repeat that, please? This book by Gaspard Real de Courbon. Buku ini karya Gaspard Real de Courbon, yang merupakan seorang penulis hukum Prancis dari tahun 1940-an dan awal etudus Nina Bourbal de Courbon dalam La Science du Gouvernement, khususnya dalam jilid Le Droit des Gens, yakni hukum antar bangsa, bukan Le Droit de la Nature, melainkan Le Droit des Gens, memberikan penalaran yang mendalam tentang bagaimana hukum kenetralan berkaitan erat dengan apa yang ia sebut Le Droit de la Convenance, atau kekuasaan yang dapat dikenakan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Keseimbangan ini dijelaskan secara sangat rinci dalam pengantar kami, dan menyoroti ambivalensi hubungan antara kenetralan dan kedaulatan atau agensi, atau kemampuan untuk bertindak secara independen.
Dan jika kita melihat bab saya tentang posisi Republik Belanda sebagai kekuatan menengah, mediator antara kekuatan besar dalam perang suksesi Polandia, Anda akan melihat bahwa ini adalah contoh dari suatu entitas politik yang tidak bisa benar-benar kita klasifikasikan sebagai kecil. Republik Belanda merupakan salah satu kekuatan maritim utama pada abad ke-17, tetapi terpecah antara dua pilihan, Prancis atau Britania, secara sederhana. Dalam perang suksesi Polandia yang agak bersaing dengan Polandia, tetapi tidak bagian besar wilayah atau urusan yang ribet, Republik Belanda dan Britania berusaha menengahi antara pihak berprising, yaitu Prancis dan monarki Habsburg. France plus Spain and Sardinia Piedmont. Prancis ditambah Spanyol dan Sardinia Piemonte. Republik Belanda seperti yang sering dikatakan sebagai kekuatan netral ketika memang netral dapat menjadi tuan rumah konferensi perdamaian. Ini adalah tempat di mana berita beredar, di mana seseorang dapat memengaruhi opini publik di seluruh Eropa pada masa modern awal. Namun orang Belanda tahu bahwa pilihan yang mereka buat untuk tetap netral atau tidak ditentukan oleh apa yang sekarang kita sebut kepentingan nasional, atau sekedar oleh Tuhan. It's like a thrust that's menerus meliturgi the bobrok hack pipet pimper. Dan abad the lion bless, keamanan geopolitik dan fisik mereka dari terancam. Republik Luberg Dondal, alive all conflict in Francis. They're afraid of a conflict with the Habsburg monarchy, since the emperor controls monarki Habsburg. Karena Kaisar menguasai selatan negeri-negeri rendah, karena mereka masih tetangga di Jerman, dan karena ada masalah dengan Frisia Timur. Mereka juga sangat cemburu dalam mempertahankan hak-hak dagang mereka. Misalnya, seperti yang mereka kemukakan, mereka memiliki akses eksklusif ke Hindia Timur, di mana mereka ingin menyingkirkan para pesaing, seperti perusahaan Ostend, yang didirikan pada tahun 1822 di negeri-negeri rendah Austria. Posisi mereka bukanlah posisi yang kuat, dan secara hukum, jika Republik Belanda memilih untuk bersikap netral, itu berarti keputusan untuk tidak ikut serta dalam konflik antara dua pihak lain. Kemampuan untuk memilih, itulah tanda kenetralan, sejauh mana seseorang memiliki kemandirian. Tidak mudah bagi kekuatan kecil di Kekaisaran Romawi Suci untuk melakukan hal itu. Misalnya, ketika sebuah Reichskrieg, perang kekaisaran, kamu tidak bisa begitu saja tetap netral setelah kaisar dan kekaisaran bersama-sama di Reichstag mengambil posisi. Hal ini sulit bagi negara-negara kecil, dan Le Corbin menjelaskan misalnya, bahwa uskup Passau tidak bisa berbuat banyak ketika salah satu pemain besar di wilayah tersebut memutuskan untuk menduduki wilayahnya. Sekarang, jika sebuah kekuatan menengah yang dianggap mampu memilih netralitas mengambil status itu, ada risiko yang terlibat. Jika kamu tidak mematuhi apa yang kemudian disebut sebagai kewajiban untuk bersikap tidak memihak dan menahan diri, kamu bisa menjadi pihak yang berperang dan terseret ke dalam perang. Belanda ingin menghindarinya dengan cara apapun. Jadi, setiap upaya mencari keuntungan selama perang suksesi Polandia, saya tidak tahu adanya studi khusus yang meneliti hal ini, kemungkinan besar sangat terbatas. Dan seperti yang Anda tunjukkan, tidak selalu terjadi bahwa suatu entitas politik secara konsisten memilih untuk bersikap netral. Kita memiliki contoh Liège misalnya, atau netralitas jangka panjang Venesia. Dan dalam kasus Republik Belanda, ketika mereka berperang, biasanya mereka melakukannya bersama Inggris, dalam apa yang kita sebut sebagai kekuatan maritim, semacam aliansi serang suksesi Spanyol. Republik Belanda mempertahankan netralitas ketika Inggris berperang dalam Perang Aliansi Rangkap 4. Dan di sana mereka dituduh mencari keuntungan dan menumpang gratis, sementara Inggris dan Prancis terlibat demi semua orang, dengan cara menyerang Inggris, menghukum Raja Spanyol atas agresinya di Italia. Dalam perang suksesi Polandia, Inggris dan Republik Belanda sama-sama tetap menjauh, dan Prancis tahu bahwa mereka harus menyuap Belanda agar mau melakukan hal ini. Inilah konvensi terkenal tentang netralisasi tanah rendah Austria, di mana segala penguasa Temeria, bukan Adipati Brabant, bukan Pangeran Flandria,
bukan kaisar, melainkan Prancis sebagai calon lawan, sebagai pihak yang mungkin berperang di masa depan, berjanji kepada Republik Belanda, pihak ketiga, untuk tidak melewati tanah rendah Austria. Pass by the Austrian Low Countries. This is called the Convention of Neutralization. Ini disebut konvensi netralisasi dalam literatur selanjutnya. Namun tentu saja ini merupakan jenis netralitas yang sangat berbeda dari netralitas seorang aktor yang secara sukarela memutuskan untuk tidak terlibat dalam suatu konflik. Ini lebih merupakan sebuah konvensi untuk membatasi wilayah perang atau zona perang oleh calon pihak yang akan berperang, yang sedang bersiap memulai konflik dengan monarki Habsburg. Jika kita membalik perspektifnya, ketika nanti ada upaya mediasi, pensiunan yang merupakan aktor politik publik Belanda mengenai pembisted rahasia di rumahnya, manfaatkan ambiguous posisinya. Republik Belanda tak tupu serta tempat informasi dapat beredar dan sangat cepat di seluruh Eropa. Kekuatan besar memiliki perwakilan diplomatik mereka. Jadi risiko terjadinya kebocoran cukup besar. Di sisi lain, Belanda menginginkan perdamaian. Tetapi pada kenyataannya mereka khawatir bahwa keamanan geopolitik mereka sendiri bisa terancam di kemudian hari. Dan baiklah, mereka jelas memiliki kemampuan untuk memilih untuk tidak terlibat dalam konflik. Namun tetap saja tekanan terhadap mereka cukup besar. Jika kita melihat perdagangan dan bentuk-bentuk netralitas lainnya, dan saat yang bergerak yang bagi things dari sistem yang berfungsi, saya berkata like we've heard with more peril the foreign. Den de Prankies daar groot. We kommer inte gå tire, skimot the senken imus feiner about tour step, but base if it's a rare particularly. Italy needs to be rearranged. That has traditionally been seen by. Hal itu secara tradisional telah dilihat oleh para sejarawan ekonomi dari sudut pandang pelabuhan bebas dan zona kecil yang membuat sistem tersebut berfungsi. Mengapa hal ini muncul di sini? Karena kekuatan netral tidak bertindak demi perdamaian secara cuma-cuma, melainkan berusaha memperoleh semacam keuntungan dari kesepakatan diplomatik. Dan itu adalah aspek yang tentu saja tidak boleh kita lupakan. Netralitas tidak ada dalam bentuk yang abstrak. Aspek perdagangan dan maritim memiliki konsep serta logikanya sendiri. Namun pada akhirnya, jika keputusan politik harus diambil, maka baik pijakan di darat maupun pijakan di kapal di laut, lepaslah yang membentuk keseluruhan kerangka kuliah politik yang sedang dipertimbangkan. Thank you very much. This is very useful. Terima kasih banyak. Ini adalah informasi yang sangat berguna. Anda tahu, jumlah kasus yang bisa kita lihat sangat besar, jauh lebih banyak dari yang mungkin dibayangkan. Stefan, mungkin kita juga bisa menutup dengan pertanyaan ini untuk kalian berdua. Apa hasil pembelajaran utama dari buku kalian? Jika kalian harus menyebutkan beberapa hal yang masih relevan hingga hari ini, di tahun 2026, apa saja itu? Apa yang paling mengingatkan kalian? Mereka itu stakens pelajari dari buku ini. Memang dunia bekerja. On how the world works today. Well, I guess in a moment. Ya, saya rasa kita sedang berada pada momen dalam sejarah di mana sifat, bahkan keberadaan hukum internasional semakin banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak. Misalnya belakangan ini, saya sering mendengar banyak pembicaraan tentang wilayah pengaruh dan bagaimana kekuatan besar sekali lagi berusaha membentuk wilayah pengaruh baru, di mana negara-negara seperti Jepang atau Uni Eropa secara keseluruhan dianggap sebagai bagian dari wilayah pengaruh para aktor yang lebih besar. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional bukanlah sesuatu yang tetap atau permanen. Ia sebenarnya merupakan bahasa pemahaman, bahasa yang harus terus dinegosiasikan. Dan pada saat yang sama, aktor-aktor yang lebih kecil juga memiliki banyak peran dalam membentuknya, serta menentang kehendak kekuatan besar. Kyang the siege is step through a penting, dan berpengamcepis and used to important and leading voices of the international community, but at the same time, they cannot. Namun pada sama, Anda tahu, sistem tidak dapat berfungsi hanya melalui tindakan mereka. Aktor-aktor yang lebih kecil, atau bahkan pemain besar seperti Uni Eropa, yang terkadang lupa betapa kuatnya mereka bisa menjadi, memiliki banyak ruang untuk bermanuver dan berperan. Dan tentu saja, negara-negara seperti Swiss,
terus memainkan peran yang sangat penting di kancah internasional. Jadi saya akan mengatakan bahwa pesan utama dari buku ini adalah untuk mempelajari THREE tidak hanya netralitas, tetapi juga hukum internasional yang bergerak, yang beraksi, sebagai sesuatu yang terus berubah, dan di mana aktor juga memiliki peran besar untuk dimainkan. Mungkin Frederick, untuk menutup, hari ini saya tahu ada beberapa orang yang sangat tertarik dengan hal ini. Indonesia misalnya, Malaysia misalnya. Aktor non-blok yang secara tradisional tidak kita pelajari sebagai pihak netral. Tapi, saya tahu bahwa sekarang mereka mempelajari kenetralan karena mereka memahami bahwa mereka berada dalam jaring itu. Berdasarkan buku dan apa yang telah Anda pelajari, is apa rekomendasi Bris Frikimak Merisi Memiliki Nalpo untuk Paalforin bentuk netralan tertamu dengan cara apa Finn? Keep some form of neutrality one way or another. Thank you. Well, I would refer them to the beautiful chapter of Terima kasih. Nah, saya akan merujuk mereka pada bab yang indah karya Nora Nagy Pleerberg tentang Martin Huebner dan bagaimana, sebagai aktor kecil, seseorang dapat membangun kanvas konseptual yang koheren dan meyakinkan. Berawal dari prinsip-prinsip umum dan secara deduktif menjelaskan mengapa penting agar hak-hak Anda sebagai negara netral atau sebagai subjek dari bangsa netral dihormati demi kepentingan hukum internasional secara keseluruhan. Dalam hukum kenetralan, Oriadits terovdu coward the touts et a tire of the fang, itu berkerp bagi scenes your person. One can lean on to argue for one's position, but the articulation that Huebner uses namun, cara Huebner mengartikulasikan hak-hak netral, serta penegasan bahwa keadaan normal, yakni kebebasan berdagang antara aktor berdaulat, seharusnya berlaku menurut saya sangat penting. Hal itu turut dikagumi. Dan argumen yang diajukan oleh seorang pengacara dari Jerman Utara yang bekerja untuk Raja Denmark juga dapat berguna dalam berbagai konteks. Kita harap pernah manusia sebagai sets yang khas dapat serba-serba berbudaya serta kesadaran hukum dan pesemetai di semua komentar ini. Around our common legal culture and consciousness in international law today. Thank you. Stefano, anything to add to this? Terima kasih. Stefano, ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin untuk menutup, gagasan bahwa netralitas itu sebenarnya bersifat relasional, bukan absolut. Ia terus terbentuk melalui hubungan antara praktik kekuatan besar dan para pemain kecil atau menengah. Dan netralitas juga dapat didefinisikan bukan hanya sebagai bentuk abstain, tetapi juga sebagai semacam bahasa, sedikit perlawanan. Perlawanan terhadap kehendak kekuatan besar. Resistance to the will of the great powers. That's a very good way of closing this. Itu cara yang sangat baik untuk menutup pembicaraan ini. Sebenarnya, ini juga merupakan ungkapan dari kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, untuk berpihak pada diri sendiri, alih-alih memilih di antara dua pihak. Ini sangat mencerahkan. Dan untuk semua orang, jika kalian ingin mendapatkan bukunya, saya akan menaruh tautannya di deskripsi di bawah. Jika kalian ingin mengetahui sesuatu secara spesifik atau meminta saran, hubungi Stefano dan Frederick. Mereka juga luar biasa. Kalian bisa menemukan mereka di halaman universitas mereka. Stefano Catalan, Frederick Don, terima kasih banyak atas waktu kalian hari ini. Terima kasih banyak, Pascal Lotas. Thank you very much, Pascal. Testim Ferg Nsanjarjmoord. Itu Jurang.